Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Punyance puriso kayira thenang punna punang tamhi candang kairatha sukho punyasa uccayo. Apabila seseorang melakukan perbuatan bajik, hendaknya mengulangi perbuatan itu dan bersukacita perbuatan itu. Berbahagia bagi yang menumpuk kebajikan. Saudara-saudara sedharma yang berbahagia, saya ucapkan selamat siang Namo Buddhaya. Kesempatan ini cukup baik, ya. Suasana mendung. Kalau mataharinya terik, ya nanti yang di luar gibas-gibas, ya gibas-gibas. Tentunya yang baik, ya, cuaca baik ini sangat baik untuk kita belajar mendengarkan Dharma. Memang kita ini tidak boleh bosan, tidak boleh jenuh. Untuk membebaskan diri kita dari penderitaan. Kalau orang udah bosan, enggan bertahan di dalam mengembangkan kebajikan, akan semakin pudar harapan kita untuk terbebas dari penderitaan. Saudara-saudara, kita juga harus mempunyai semangat. Kita juga harus punya pengertian. Kita juga harus merenungkan apa yang Buddha telah perjuangkan. Bodhisatta, ya, Bodhisatta Siddhartha. Apa yang telah diperjuangkan oleh Bodhisatta ini tidak main-main, ya, tidak main-main. Dan Bodhisatta Siddhartha ini sungguh-sungguh, ya, sungguh-sungguh
Makanya bodhisatta ini mensempurnakan kebajikan. Jadi terus berulang-ulang, ya, diulang-ulang, ya, seperti kutipan ya di awal. Hendaknya seseorang itu kalau berbuat baik diulang-ulang. Hari ini puja bakti, ya, minggu depan puja bakti lagi, minggunya lagi puja bakti lagi, minggunya lagi puja bakti lagi. Terus diulang-ulang, ya, biar nggak lupa, biar pertumbuhan, perkembangan kebijaksanaan di dalam batinnya ini berkembang, ya, berulang-ulang, berulang-ulang. Apa yang Buddha katakan itu sudah Buddha terapkan. Jangan ada lagi keraguan. Bagaimana supaya kita yakin terhadap Sang Tathagata? Memperkuat keyakinan. Cobalah kita sedikit merenung. Buddha mengajarkan kita ada sebab, ada akibat. Ini telah ditunjukkan. Setelah merenungkan, kita coba. Saya ini nolong orang, pasti buahnya baik. Kita memberi, orang itu bilang terima kasih. Wah. Ditambah lagi, ya, saudara-saudara terus memperbaharui sila. Setiap kebaktian silanya diperbarui. Ya, jangan bosan. Ya, jangan bosan. Terus diperbarui. Dipraktekkan. Minta nggak dipraktekkan, ya keyakinannya nggak kuat. Ya. Minta tapi tidak dipraktekkan, atau minta tapi kadang mempraktekkan, lumayan. Minta kadang dipraktekkan. Minta sering bantai kita praktek, tapi suka kebablasan. Oh, lumayan, masih bisa. Ya, masih bisa ada menumbuhkan keyakinan. Ya, masih menumbuhkan keyakinan. Keyakinan ini salah satu yang membuat kita ini harusnya tegar. Ya, tegar. Tapi 5 sekabala ini, ya, sebetulnya punya siswa yang sedang berlatih, ya. Siswa yang sedang berlatih menuju aseka, pembebasan. Ya, jadi seka di sini, ya, seka ini latihan. Jadi yang latihan di sini ini siswa yang sudah mencapai tingkat kesucian. Jadi kalau siswa yang sudah seka, ya, sudah berlatih ke yang lebih tinggi, ya, di jalan yang lebih tinggi, ya, menuju pembebasan, ya, bisa disebut arahat, ya, menuju ke sana. Ya, ini seka. Jadi kalau keyakinan siswa yang sudah berada di posisi, ya, yang lebih tinggi ini, ya, di jalan latihan ini,
keyakinannya itu tidak pudar, makin kuat, tidak goyah, ya, tidak goyah. Mau orang menghasut seperti apapun, dia tidak akan goyah. Karena ini keyakinan saya. Karena ini saya melihat, ya, saya meyakini dharma ini, meyakini dhamma ini, ya, saya sudah melihat. Ya, jadi si Seka ini, ya, siswa yang berlatih ini, dia melihat, dia sudah melihat. Ketika sudah melihat, ya, dhamma ini akan membebaskan dengan jelas, maka dia terus bertahan di dalam latihan ini sampai menjadi arahat. Terus bertahan. Kalau kita bukan Seka, putu jana. Ya. Kenapa Bante? Ya, ketika diajak ke wihara, minggu ini mau, minggu depan diajak lagi, ayo ke wihara. Datang lagi satu temannya, ayo kita pergi, nanti aku traktir. Di mana? Di mall. Makan, nonton, aku traktir. Wah, ke wiharanya di cancel, pergi dulu. Nah, jadi keyakinan untuk mengembangkan kebajikan itu luntur karena sogokan. Ya, sogokan. Ayo ikut Pak Baja, nanti Papa beliin iPhone. Mau dia. Ada yang begitu. Jadi keyakinan kita ini masih berusaha untuk masuk ke latihan yang lebih tinggi. Ya, Seka. Tapi kita belum Seka. Ya. Apalagi kalau jodohnya lain agama. Pindah. Ya, sebetulnya nggak masalah. Beriringan, bersama-sama, mengajarkan, berdiri di atas kebajikan, berpikir baik, berbuat baik, berucap baik, nggak apa-apa. Jangan ada yang dikorbankan. Ya, zaman sekarang beda. Ya, beda. Ya, keyakinannya pas-pasan. Ya, keyakinannya pas-pasan. Apalagi kalau kesel sama temennya di wihara, enggak mau ke wihara. Aduh, gimana itu? Ya. Atau ada problem di rumah tangganya, enggak mau ke wihara. Nggak usah ke wihara lah, sama aja. Hidup saya nggak berubah. Ya nggak berubah, orang menunggu kok. Ya. Menunggu untuk berubah menjadi lebih baik itu sulit. Menunggu untuk berubah menjadi lebih baik. Tapi kalau kita mau merubah untuk menjadi lebih baik, baru bisa baik. Kalau hanya menunggu untuk menjadi lebih baik, mendapatkan kebaikan, menunggu, sulit. Ya, sulit. Tentunya kalau Bapak Ibu yang punya bisnis, ya nggak ada cara menunggu ya. Ya, sikat terus. Ya, apa yang dijadikan uang, jadikan. Nah, gitu. Jadi ada hasilnya. Ada hasilnya. Apa yang diharapkan itu berhasil. Kembali lagi kepada keyakinan. Ya karena kita belum sempurna keyakinannya, maka dari itu cobalah untuk belajar, mempraktikkan, mengembangkan terutama sila. Biar kita benar-benar yakin atas dasar pengalaman kita, bukan atas kata buku atau kata Bante. Kata Bante melaksanakan sila, masuk surga, hidup bahagia. Dicoba. Ya. Melaksanakan sila dengan dengan menjadikan moral yang baik akan bahagia. Dicoba, dipraktekkan. Ya, dipraktekkan.
kalau dicoba memiliki sila yang baik, ya ternyata hasilnya membuat hidup berubah, ya menjadi bahagia. Yakin, ya, yakin. Terus ditingkatkan sampai tidak goyang, ya tidak goyang. Ya, apapun tidak bisa menggoyang, ya kalau sudah mantap. Ya tapi kita sini belum, masih luntur, ya masih gampang luntur, ya gampang luntur. Ya, tadi saya bilang, ya, kesel sama orang di wihara, ya nggak mau ke wihara lagi, atau cintanya ditolak, nggak datang ke wihara lagi, ya, karena jodohnya di sini ketemu lagi nggak mau, maunya yang lain, ya begitu. Ada saja, ya. Jadi kalau keyakinan kita terhadap Sang Buddha ini, ya berarti kan ke bawah-bawahnya juga kurang yakin, nanti gampang ragu-ragu. Ya, Buddha sama Buddha aja ragu, ya otomatis sama Dhamma, sama Sangga, ya sama Biku, ya, semua ya ragu-ragu. Ya, ketika keraguan-raguan ini menguat, ya hidup, ya selama hidup ini kita cuman dicengkram oleh keraguan-raguan. Selama hidup dicengkram keraguan-raguan. Ya jangan. Ya maka dari itu, ya, tadi kan dibaca Itipiso Bhagawa Arahang Samma Sambuddho. Itu merenungkan sifat-sifat Sang Buddha. Syukur-syukur tadi artinya dibaca, ya biar masuk, ya yakin. Ya kalau sudah yakin, ya berdiri di atas kebajikan, ya berdiri di atas kebajikan. Ya ini, ya yang pertama, ya yang pertama, karena Sang Buddha, ya khotbah ini ditunjukkan, ya kepada siswa yang belum mencapai ke yang lebih tinggi. Ya, jadi Sang Buddha menyarankan hendaknya kalian memegang kekuatan keyakinan ini dari seseorang yang sedang berlatih. Jadi keyakinan ini walaupun yang sudah dicapai oleh Sekha, karena Sekha ini kan sudah kuat, ya tidak goyang lagi, ya tidak goyang lagi, ya kita berusaha untuk memegang ini, belajar. Karena yang Sekha juga dari bawah, ya dari latihan dari nol, ya terus. Ini sangat penting, sangat penting, ya keyakinan terhadap Sang Tathagata, ya. Guru dewa manusia, ya guru dewa manusia, pembimbing manusia yang tiada bandingannya, ya luar biasa, tiada bandingannya. Guru dewa dan manusia membimbing ke nibbana, luar biasa. Ya, jadi itu perlu direnungkan, ya perlu direnungkan. Keyakinan ini perlu direnungkan, mengingat-ingat kembali, ya. Untuk lebih membantu lagi boleh ingat umur dulu. Umur saya sudah gocap, keyakinan saya sudah berapa, tensinya berapa, umur saya 70. Keyakinan saya kok masih goyang-goyang ini, gimana ini? Aduh, ya. Atau yang masih muda, aduh, mumpung masih muda nih, keyakinan saya harus terus ditingkatkan, kan begitu. Jadi melihat umur juga bisa. Habis itu baru merenungkan, oh ya ini saya harus bagaimana nih? Apa datar-datar saja, datang ke wihara, pulang ke rumah. Datang ke wihara, pulang ke rumah. Ngoceh-ngoceh, ngomel-ngomel, berantem, apalagi hura-hura, main-main dan lain sebagainya. Hanya itu saja, ya nanti repot. Nah, jadi ini juga butuh perenungan. Masalah keyakinan ini butuh perenungan. Ya, datang ke wihara, ke altar Sang Buddha atau ke pohon Bodhi, baca barita. Itipiso Bhagawa Arahang Samma Sambuddho Vicacarana Sampanno. Terus dibaca. Itu dulu.
semakin kuat. Ya, itu perenungan ya dimasukkan. Ya, bukan ingatnya kesenangan duniawi dulu ya, tapi keyakinannya dulu ya, karena keyakinan ini berhubungan dengan dhamma-dhamma Sang Buddha. Ya, ini kita datang ke wihara, aduh gimana hari ini toko saya sepi, aduh gimana supaya cuannya rame, aduh gimana ini jodoh saya kok sepi, biasanya kemarin rame, sekarang jodohnya sepi. Jadi yang diungkapkan kesenangannya dulu. Ya, kesenangan. Tapi cobalah merenungkan dulu bagaimana kita ini meningkatkan keyakinan. Ya, memperkuat keyakinan kita. Ya, memperkuat keyakinan kita. Ya. Lalu yang kedua adalah kekuatan yang dimiliki oleh seorang seka ini adalah malu. Ya, malu. Ya, malu berbuat jahat. Ya, melalui perbuatan, tindakan, ucapan, dan pikiran. Jangan nggak tahu malu, ya harus punya malu. Ya, kita ini harus punya malu, walaupun malu-malunya ini kadang-kadang suka malu-maluin. Ya, malu. Enggak lah, saya nggak mau melakukan itu. Nanti kakek, nenek, kongco, makco yang lain malu ngelihat saya ini berbuat salah. Ya, enggak, saya tidak mau. Sekalinya berbuat buruk, kita sudah membuat malu satu garis keturunan. Sampai mentok nggak terhitung jumlahnya. Nah, karena kita salah satu penyumbang rasa malu. Ya, maka dari itu kita malu, jangan mempermalukan nama baik keluarga. Ya, jangan. Karena leluhur itu dari turun temurun menjaga nama baik. Masa kita yang ngelukain? Enggak boleh. Ya, enggak boleh. Jangan kita merasa bangga. Wah, saya habis dihina-hina. Wah, dihina-hina bangga. Nggak bisa mikir, oh iya saya dihina orang, gimana nanti leluhur saya sedih nanti saya ngelihat saya seperti ini. Bagaimana nanti leluhur saya, kok saya jadi orang yang sombong. Aduh tidak, saya harus punya kerendahan hati. Tidak boleh sombong. Sombong tidak ada gunanya. Saya tidak boleh membuat menjelekkan keturunan. Ya, keluarga. Ya boleh. Punya rasa malu. Jangan berbuat jahat. Malu berbuat jahat. Ya, jangan semakin menjadi-jadi. Oh ya raja, memang karakter saya begini. Memang dari sononya saya begini. Mau apa lagi? Mau berantem sama saya? Tidak bisa begitu. Ya, kadang ada orang yang merasa bangga dengan egonya itu, ya, bangga tinggi sekali. Kan wajar Bante, orang biasa melakukan kesalahan. Gak apa-apa dong kita berbuat demikian. Ngapain malu-malu? Namanya juga orang punya kilesa. Wah, bangga banget punya kilesa. Waduh, repot ini. Tidak ada alasan apapun untuk seseorang melakukan keburukan. Jangan jadikan alasan. Justru karena kita dicengkram oleh kekotoran batin, kita merenungkan, oh iya saya punya kekotoran batin. Oh sabar. Ngadepin orang-orang yang menjengkelkan, kesel, ngeselin, jengkelin, makan hati, ya apalah, kesel. Ya. Oh ini nggak bagus. Ya, nggak bagus. Mempertahankan kebiasaan buruk. Baik ucapannya. Kadang-kadang saya sering ngomong, kalau di wihara ini, orang kalau sudah masuk di wihara ini,
atau gimana pun, kalau sudah masuk lewat gang wihara ini, ya, gerbang, udah mulai berubah atmosfernya. Itu harus direnungkan. Ketika masuk, nginjek di depan gerbang ini sudah mulai beradi tanah. Selama di dalam wihara, saya harus bertindak baik, berucap baik, berpikir baik. Itu harus. Nah, tuh, ya saya bilang harus. Kenapa? Nanti jadi biasa kalau nggak diharuskan. Jadi lupa. Jadi kalau ke wihara cuma senang-senang. Nggak senang, nggak ke wihara. Senang ke wihara. Nah, jadi itu harus. Ini untuk memperkuat, ya, supaya kita ini punya rasa malu untuk melakukan hal-hal yang tidak baik. Ya, malu. Malulah kalau saya berbuat hal-hal tidak baik di wihara. Malulah nanti saya, leluhur saya ini gimana punya saya ini. Ya, jadi begitu. Ya, rasa malu. Lalu yang ketiga adalah takut. Jadi rasa malu dan takut. Ya, ini berpasangan sebetulnya. Ya, malu. Ya, tapi kalau seorang seka itu sudah kuat, dia sudah malunya full, tidak mau lagi. Ya, full. Kalau kita ya kadang-kadang suka malu-maluin. Ya, malu-maluin orang tua, ya malu-maluin anak, ya malu-maluin siapa lah, malu-maluin pacar. Ya udah, aku nggak mau jalan sama kamu, habis kamu begini sih, kelakuannya nggak benar. Jadi bikin malu pacar, bisa juga. Bikin malu perusahaan, bisa juga. Bos kamu siapa sih? Itu si A. Pantes begitu. Wah, akhirnya bosnya ini bikin malu karyawan. Ya, wah, saya punya bos itu kalau ngomong sekali itu nggak pernah ribu-ribu kali. Wah, nggak pernah berhenti lagi. Wah. Ya, jadi hal-hal buruk melalui ucapan itu ya kadang-kadang suka membuat malu karyawan. Ya, terpaksa saja saya kerja di sini mencari uang. Nggak apa-apalah bos model begitu. Nah, sudah modelnya susah, nggak ada passion yang lain. Ya, susah. Nah, jadi ribet. Jadi marilah kita untuk memiliki rasa malu. Ya, malu, takut. Takutlah nanti kalau saya berbuat ini, nanti usaha saya mundur. Gara-gara saya nggak jujur sama kamu. Udahlah, nggak usah pengaruhi saya. Disuruh bohong misalkan. Nah, dia tidak mau, takut. Nah, akibatnya ini nanti buruk. Ya, takut. Orang tua, misalkan orang tua berbicara tertata dengan baik di hadapan anaknya. Ya, itu bagus. Tapi kalau orang tuanya tidak tertata dengan baik berbicaranya, nanti anaknya niru-niru. Nah, niru-niru. Pas anaknya nggak benar, nyalain anaknya. Dan di anak saya ini memang kurang ajar, suka ngelawan. Ya, saya ngomong sekali dia pergi, nggak mau dengerin saya. Akhirnya apa? Anaknya disalah-salahin. Ya, padahal anaknya itu melihat, ya, melihat apa yang dia lihat, ya, meniru dari apa yang dia lihat. Nah, jadi anaknya disalah-salahin. Nah, jadi ini kita takut apapun, ya, perbuatan yang merugikan, yang tidak bermanfaat, ya kita takutlah, ya, nanti akibatnya ini nggak baik, ya nggak baik. Ya, kalau akibatnya baik, ya itu dikembangkan, ya, seperti ke wihara, belajar mendengarkan dhamma, ya belajar memberi, ya belajar berpikir baik, ya belajar berucap baik, ya begitu. Jangan ada gesek-gesek, gesek sikut-sikutan. Apalagi nanti nih pas dana makan, rame. Ini ya, harus ekstra hati-hati. Jangan-jangan kalau ada yang ngesonggel, jangan sensi. Ada sensi. Apa sih kamu? Rambut saya kecelup sayur nih. Kamu hati-hati dong.
Ya, kecelup sayur, hati-hati. Ya, jadi hati-hati. Itu gara-gara kecelup sayur bisa ngomel-ngomel nanti. Ya, nanti akhirnya berbuat buruk. Ya, dari wihara berbuat buruk, nggak boleh. Ya, nggak boleh. Ya, nggak boleh. Ketika memberi, ya memberi ini sekalian saya ingatkan. Ya, memberi. Hati-hati. Ya, jangan kejauhan. Entah nyungsep. Ya. Betul ini ya, karena saya mau bilangin nggak enak satu-satu, yang mending sekalian. Ya, jadi sekecil apapun yang merugikan itu dihindarkan. Ya, sekecil apapun, jangan dianggap remeh. Ya, jangan dianggap remeh. Nanti ya seperti tadi saya bilang, kecelup rambutnya itu kan remeh, kecil. Ya, tapi kan merugikan sebetulnya. Ya, merugikan. Ya, jadi kita takut akan akibat apapun dari perbuatan yang salah, yang kecil, yang merugikan ini kita perlu waspadai. Ya, perlu waspadai. Lalu yang keempat adalah semangat. Ya, kita harus punya semangat. Ya, kalau seka ini ya semangatnya terus-terusan. Ya, nggak pernah putus. Seka ini sudah nggak pernah turun lagi. Ya, sudah tidak pernah turun lagi. Dia terus berlatih terus sampai tinggi. Nah, kita masih di bawah, berusaha megang. Ya, megang semangat. Ya, semangat. Ya, semangat. Di sini ada meditasi setiap Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Salah. Ya, Rabu, Kamis, Jumat. Nah, itu ada meditasi. Itu orang-orang itu semangat. Ya, kenapa saya bilang katakan semangat? Ya, karena dulu pas awal saya jadi biku 2009 nih orang udah ada. Nah, sampai sekarang saya jadi biku lagi, ada lagi. Wah, ini semangat. Nah, semangat luar biasa. Ya, luar biasa. Hebat. Ya, jadi semangat. Ya, terus ya, ini kebaktian juga sama. Dari dulu 2009 di sini ada lagi. Nah, berarti ini nggak putus-putus nih. Terus. Ya, terus. Nah, ini semangat. Ya, mempertahankan itu kan sulit. Ya, mungkin berbuat baik awal-awal gampang, tapi bertahan di dalam kebajikan itu sulit. Bertahan untuk berpikir baik itu sulit. Lebih sulit lagi kalau tidak mau usaha berpikir baik. Ya, jadi begitu. Semangat. Ya, semangat. Mumpung saya masih ada umur, saya harus lebih semangat. Mempraktekkan dhamma, bermeditasi, memperbaharui sila. Mumpung ada umur. Ya, umur. Yang tua udah pasti tua. Yang muda belum tentu tua. Yang tua belum tentu meninggal duluan. Siapa tahu yang muda duluan meninggal. Ya, ini perenungan saya juga. Ya, saya suka merenungkan begitu. Umur saya sudah 33. Wah, mati apa hidup nih besok? Nah, sudahlah sekarang berjuang. Kan gitu. Kalau nggak pernah melihat ke situ, bagaimana bisa? Tidak ada perenungan terhadap umurnya sendiri. Ya, kalau kita merenungkan, umur saya segini. Wah, harus semangat, harus gigih. Seperti orang cari duit, itu gigih. Ya, begitupun dengan cari alam bahagia, harus gigih juga. Nggak usah alam bahagia deh, kejauhan, itu menunggu mati dulu. Ya, ini itu bahagia. Ya, berarti kita harus lebih praktek dharma, lebih terus. Ya, kalau ngomongin alam kebahagiaan kan nunggu nanti. Ya, sekarang aja deh. Ya, sekarang nggak usah nunggu, karena nanti juga kita nggak bisa lihat. Ya, sekarang. Ya, karena apa? Apa yang dilakukan sekarang ini adalah cerminan. Modal. Ya, modal. Ada sebab, ada akibatnya. Ya, sebabnya baik, ya akibatnya menjadi baik. Ya, terus ditingkatkan. Ya, jadi dia semangat. Ya, semangat. Mumpung lagi sehat, melakukan kebajikan. Mumpung lagi kurang sehat, jaga istirahat yang baik. Jaga kesehatannya dengan baik. Kan gitu. Ya, jadi mumpung lagi sehat, melakukan kebajikan, mengembangkan kebajikan, ya, mempertahankan kebajikan. Itu mumpung lagi sehat.
Ya, kalau lagi sakit, ya mumpung lagi sakit, ingat-ingat kebajikannya. Kan gitu. Jangan kalau lagi sakit, ingatnya sakitnya melulu. Ya, kasihan. Ya, nanti repot. Pikirannya nggak baik. Ya, ada fisiknya sakit, ya, batinnya sakit. Nah, ini nggak bagus. Jadi kalau fisiknya sakit, ya, batinnya masih bahagia. Harus mengingat kebajikan. Ya. Sakit mengingat kebajikan bagi orang yang suka mengumpulkan kebajikan. Kalau sakit tidak suka gemar mengumpulkan kebajikan, mau diinget-inget juga nggak keluar tuh kebaikannya. Yang ada aduh sakit, terus sakit, menderita sekali. Tapi bagi orang yang gemar mengumpulkan kebajikan, ketika dia sakit, ai saya pernah berdana sama Bante. Ai saya pernah berdana di wihara. Diingat lagi, dimunculkan lagi supaya senang. Ya, kalau udah sakit dipikirin juga percuma. Ya memang sakit, harus diobati. Ya mungkin Bapak Ibu ya pernah sakit pinggang, ya sakit apalah kolesterol, apalah sakit apa macam-macam. Ya itu wajar, kan ada perenungannya. Ya aku wajar sakit. Agar bisa menerima rasa sakit itu. Ya kalau orang nggak pernah merenungkan rasa sakit, ya makin sakit. Jadi sakit hati. Ya sakit hati oleh dirinya sendiri. Ya, sakit hati bukan orang lain. Ya, sakit hati karena diri sendiri. Jadi berjuang. Ya, berjuang. Punya keyakinan. Malu berbuat salah. Ya, takut berbuat salah. Punya semangat. Semangat mengembangkan kebaikan. Semangat menurunkan kejahatan, keburukan. Hal-hal yang tidak bermanfaat. Itu diturunkan semua tensinya. Ya, mumpung kita masih ada umur. Ya, umur. Kalau udah nggak ada umur repot Bapak Ibu. Ya, nyesel juga percuma. Nangis juga percuma. Ya, jadi hidup ini cuma-cuma. Cuma-cuma gini-gini aja. Nah, jadi harus berjuang. Ya, berjuang. Apalagi kalau Bapak Ibu masih ingat, saya sudah pernah memberikan perumpamaan, ya, kehidupan ini sulit. Ya, jadi manusia ini sangat susah, lebih susah dari orang nyari duit. Ya, jadi manusia ini sangat susah, apalagi mengenal ajaran Sang Buddha. Itu susahnya bukan main. Ya. Kita terlahir jadi manusia mengenal ajaran Sang Buddha. Ini ada kaitannya dengan keyakinan. Ya, tapi kalau sekarang Bapak Ibu keyakinannya low, ya, lemah, ya bisa juga nanti terlahir jadi manusia ya jauh dari Dhamma. Mungkin jadi manusianya lahir manusia primitif. Ya bisa, atau manusia di zaman batu bisa juga, ya bisa jauh dari Dhamma, ya jauh dari Dhamma. Nah ini, ya, makanya seorang seka ya dinamakan punya kekuatan ini, kekuatan yang terus mendorong dalam latihannya. Ya, sadar, ya, malu berbuat buruk, ya takut berbuat buruk. Jangan coba-coba berbuat buruk walaupun kecil. Sekalipun kita meremehkan orang lain itu juga berbuat buruk. Sekalipun di dalam pikiran kita, nanti saja dia lihat, ini udah buruk. Ya buruk. Ya sok alim. Ini juga buruk. Sok rajin berdana setiap hari. Mending saya dong lebih banyak. Di dalam hati itu sudah buruk. Gak bisa. Kamu dana
Dirinya lebih bagus dari saya. Ini juga buruk juga. Ya, itu kan sepele, tapi buruk. Ya, buruk. Buruk untuk dirinya sendiri. Orang lain happy-happy kok, berdana. Kita sibuk melihat-lihat. Ya. Nggak usah. Ya, makanya ketika kita di wihara, tadi saya sudah bilang, ketika sudah datang ke wihara, masuk lewat gerbang situ, sudah beraditana. Saya sudah masuk di wihara. Semua perbuatan saya harus kontrol. Termasuk cuci piring. Ya, cuci piring. Ini kalau cuci piring, kalau saya lihat suka rame-rame nih. Wah, senang-senang gitu ya. Ya, senang-senang, bagus ya. Jadi mengerjakan, ya tadi kan melakukan perbuatan itu dengan bersukacita, ya. Berdana, fokus, banting, fokus, ya fokus. Nah, ketika ngantri, yang memberi makanan yang dilihat, bukan ke sana ke sini. Nah, nanti ini sayur kena rambut orang. Nah, ya sayur kena rambut orang, ya. Jadi ngantri itu. Ya pokoknya kalau sudah masuk ke wihara ini harus beraditana. Kalau enggak nanti ya susah. Ya enggak kuat-kuat, nanti malah jadi lemah. Ya, kalau sudah masuk wihara, semuanya harus berusaha dikontrol. Ya, kalau sudah masuk wihara kan termasuk di gerbang serbaguna, termasuk di toilet, di mana itu semua dikontrol. Nah, ini memasukkan dan berusaha berjuang menambah hal-hal yang baik, kan begitu. Ya, jadi ini semangat terus. Ya, lalu yang terakhir adalah kebijaksanaan. Ya, kebijaksanaan ini, ya kalau kita kan masih kekuatannya itu masih ya kecil lah, ya kecil sekali. Kok kecil, Bante? Sudah tahu salah masih dilakukan. Nggak apa-apa, Bante, kan itu kan kecil. Ini baru ya, nggak bagus. Ini kebijaksanaan kita lain, ya, kebijaksanaan yang belum kuat. Ya, tapi kalau sekha, ya, kalau sekha itu kuat kebijaksanaannya, mengarahnya terus ke atas. Ya, terus kuat, tidak mundur lagi dia, terus. Kalau tidak baik, tidak dilakukan. Nah itu, sekalipun kecil. Nah, tapi kalau kita kan masih salah-salah. Kadang-kadang ada bahasa cincai lah, Bante, sama saya. Ya, kadang-kadang begitu. Ya, gara-gara cincai. Ya, jadi apa? Nanti dicincang. Cincang. Ya, jadi kebijaksanaan kita ini perlu dilatih. Ya. Jadi bagaimana cara kita melatih? Salah satunya meditasi. Ya, meditasinya penghuninya dikit. Ya, Rabu, Kamis, Jumat sedikit. Ya, sedikit. Kalau banyak-banyak nggak muat tuh, Bante. Muat. Narada banyak tuh. Ya, lantai berapa tuh? Lantai tinggi, muat banyak. Ya, meditasi. Yaitu meditasi. Ya, meditasi kan mengembangkan batin, melihat batinnya sendiri, bukan melihat aksi orang lain, ya, tapi melihat batin kita sendiri. Ya, jangan kebanyakan lihat aksi orang lain, ya, orang lain. Diri sendiri dilihat. Ya, duduk di kamar, meditasi, diam, liatin tuh pikiran, ya. Pasti pikiran ngoceh-ngoceh sendiri. Aduh, gimana, gini, gitu. Apalagi usahanya lagi agak-agak berdebu, ya, ke bawah-bawah di dalam meditasi, ya. Itu bagus. Dilihatin terus. Melihat fenomena batinnya sendiri. Ya, bukan hanya sekedar melihat yang di luar, bagus, indah, senang-senang, jalan-jalan ke dalam dan keluar negeri,
Wah, ya. Dalam luar negeri, ya. Apa nggak boleh Bante? Boleh. Suka-suka. Tapi jangan lupa lihat, ya, jalan-jalan di dalam batinnya, ya. Selami batinnya, lihat batinnya, buruk atau baik. Ya, itu perlu dilihat. Karena di dalam meditasi itu banyak sekali ilmunya, banyak sekali pengetahuan. Di dalam meditasi kita bisa belajar bersabar. Tidak perlu bersabar di luar. Di dalam meditasi kita bisa bersabar. Duduk 1 jam. Nggak bisa diem. Semakin nggak bisa diem, sabar terus. Ya. Kan diri sendiri yang bersabar. Ya. Beralih tanah 1 jam duduk. Sakit Bante, biarin. Sabar aja. Jam udah 40 menit, 45 menit, nggak tahan. Wah, akhirnya tahan juga. Nah, itu kan belajar kesabaran sebetulnya. Nggak sabar. Coba kalau dalam meditasi 1 jam, duduk 10 menit pertama enak, 15 menit, enak. 20 menit berasa nggak enak. Nah, udah mulai lagi, udah mulai goyah. 30 menit udah nggak mau meditasi. Mata dibuka, badan gerak-gerak, bangkit dari duduk. Ya, padahal kalau orang coba duduk, ya, meditasi, 30 menit sudah sampai puncak, ingin bangun karena nggak tahan lain sebagainya. Akhirnya ketika mata melek, ngomong-ngomong, nggak ada apa-apa. Kenapa pas lagi meditasi kayak orang perang? Ya, pas meditasi selesai, habis hatta bahwa untuk sekitata, buka mata, enak. Tapi kalau pas meditasi kayak orang perang, ya begitulah. Nah, jadi di situ banyak pelajaran. Ya, di meditasi itu banyak sekali pelajaran. Ya, mari kita gemar, bukan sekedar, tapi gemar bermeditasi. Mau 1 menit, 2 menit, 3 menit, 1 menit mah kelewatan. Ya, 5 menit lah, ya 5 menit. Ya, tadi meditasi kayaknya nggak ada 5 menit. Ya, 3 menit. Ya, 3 menit. Ya, jadi mari gemar meditasi. Ya, meditasi nggak harus duduk kok, jalan bisa, berbaring bisa. Ya, berbaring ya, bukan tidur. Berbaring, bukan tidur. Ya, ini kadang-kadang ada orang ngomong meditasi tidur Bante lebih enak. Iyalah, meditasi tidur, ya, ngorok. Ya, jadi meditasi, ya, duduk di kursi bisa, berdiri juga bisa, berjalan juga bisa, di tangga rumah juga bisa. Tuh tangga aja dimanfaatin. Ya, naik tangga, kiri kanan, kiri kanan, kiri atau kanan. Jadi lupa. Nah, jadi itu dimanfaati, coba deh. Pikiran sehat, kaki sehat, rematik hilang. Biasanya begitu, karena ada gerakan. Ya, punya tangga nggak dipakai hal-hal yang baik, rugi. Ya, tangga bagus-bagus ya. Ini di tangga kiri, kanan. Itu meditasi juga. Ya, meditasi, konsentrasi. Ya, saya sudah tua Bante. Jangan ada alasan. Kalau sudah tua berbaring Bu, baring, berbaring, karena tidur ya, berbaring. Aduh, kaki saya ini nggak bisa gerak. Ya sudah, nggak geraknya itu dia mati. Susah tidur, tidur. Ya, jadi mari kita sama-sama belajar untuk menguatkan keyakinan. Ya, belajar untuk memiliki rasa malu. Ya, belajar memiliki untuk rasa takut, malu berbuat jahat, takut berbuat jahat melalui ucapan, perbuatan, dan pikirannya. Lalu mari kita berusaha untuk menanamkan semangat. Apapun halangannya, tetap semangat. Ya, ingat umurnya. Nah, itu. Ya, kalau saya sih modelnya ingat umur ya. Kalau ingat umur saya selalu lebih semangat. Ya, karena umur ini kan nggak pasti, ya, nggak pasti. Wah,
harus semangat mumpung ada umur. Ya, kebijaksanaan. Ya, kita punya kebijaksanaan. Ya, kalau itu salah, kalau bisa, ya jangan dilakukan. Kalau kebablasan Bante, oh besok jangan diulangin lagi. Ya, kalau kebablasan Bante, jangan diulangin lagi. Kalau kebablasan lagi, jangan diulangi lagi. Terus begitu berada di tanah. Ya, jangan diulangi lagi. Kalau udah tahu salah, jangan diulangi. Kalau udah tahu salah, jangan diulangi. Ini kebijaksanaan, melatih ya supaya bijak di dalam menghadapi fenomena yang terjadi ya dalam hidup ini. Demikian, terima kasih. Sampai sata bawantu suki datang.